Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya, salam sadar dan salam waras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mencoba menanggapi atau meluruskan pemahaman dari saudara kita Muslim ini, di mana dia mencoba mempelintir ayat Alkitab, lalu dia tafsirkan sesuka hatinya atau seenak jidatnya. Lalu dia mengambil satu kesimpulan dengan mengatakan bahwa di dalam surga orang Kristen itu ada 100 perempuan yang bisa dinikmati, ditambah dengan bonus yaitu para pelacur dan para pesundal, dengan mengutip Matius 21 ayat yang ke-31. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu video dari saudara kita Muslim ini. Ini menurut kitab dia sendiri itu pemungut cukai dan pelacur itu masuk surga duluan. Nah, ini saya tampilkan pasalnya di samping. Antum bisa baca semuanya. Nah, orang ini mungkin serakah gitu bagi saya. Padahal sudah dikasih 100 istri plus ya pesundal-pesundal, tapi gak pernah puas kali ya. Di Islam cuma 72 bidadari, sedangkan di tempat mereka udah 100 istri plus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, di mana tadi saudara kita Muslim ini dengan mulut kotornya dia mencoba memelintir ayat Alkitab, lalu dia tafsirkan dengan sesuka hatinya dengan mengatakan bahwa di dalam surga orang Kristen itu ada 100 perempuan yang bisa dinikmati, ditambah dengan bonus para pesundal dan para pelacur, dengan mengutip Matius 21 ayat yang ke-31. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut dulu, marilah kita bacakan dulu Matius 21 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi ini ayat yang dikutip oleh saudara kita Yusuf PI ini, di mana dia menafsirkan ayat ini bahwa para pesundal, para pemungut cukai dan para pelacur itu bisa lebih dulu masuk di dalam kerajaan surga. Bisa diartikan bahwa orang pesundal, orang pemungut cukai, para pelacur itu tempatnya di surga. Nah, kira-kira begitu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang konsep surga orang Kristen, ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep surga, maka di surga orang Kristen itu adalah surga yang suci, kudus, dan itu tercatat di dalam Alkitab bahwa di situ tidak ada kawin mawin atau bercocok tanam, tidak ada makan dan minum, tetapi yang kita lakukan di sana adalah puji-pujian, penyembahan, adalah memuliakan Allah, ya. Yang ada di sana adalah sukacita, yang ada di sana adalah damai sejahtera. Tidak ada lagi hal-hal duniawi di sana, karena tempat itu adalah tempat yang suci, kudus, ya. Jadi ini salah satu bentuk fitnahan dari saudara kita umat Muslim ini, ya. Mereka hanya mengutip satu ayat tanpa melihat konteks,
tanpa membaca ayat sebelumnya, tanpa membaca ayat setelah ayat yang mereka kutip. Ya, mereka selalu berpatokan pada satu ayat lalu mereka simpulkan ayat itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ayat ini tidak berbicara tentang konsep surga orang Kristen, tetapi ini berbicara tentang perumpamaan, di mana ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, dan ketika suatu hari ayah dari anak-anak ini dia menyuruh anaknya yang sulung untuk pergi bekerja di kebun anggur mereka, tetapi anak yang sulung ini menolak, mengatakan saya tidak mau. Lalu kemudian si ayah ini dia menyuruh anaknya yang si bungsu, begitu juga anak si bungsu ini dia mengatakan saya tidak mau. Tetapi selang kemudian akhirnya anak si bungsu ini dia menyesal karena telah menolak perkataan ayahnya. Lalu dia setelah itu pergi untuk bekerja di kebun anggur mereka. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, lalu siapa yang benar di antara mereka? Lalu jawab murid-muridnya Yesus ini, mereka mengatakan bahwa si bungsu. Walaupun misalnya pada awalnya dia menolak, tetapi pada akhirnya dia mau mengerjakan, melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya perumpamaan ini diberikan Yesus. Ini berbicara tentang orang-orang Farisi sebenarnya, dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, dari situlah awal Yesus menyampaikan firman Tuhan di bait suci. Bahkan dia masih umur 12 tahun, dia sudah menyampaikan kabar baik kepada para imam, kepada para ahli-ahli Taurat, dan kepada orang-orang Farisi. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang percaya dengan ajaran Yesus. Tetapi siapa yang lebih percaya, yang duluan pertama percaya kepada ajaran Yesus adalah orang-orang pemungut cukai, para pesundal atau para pelacur. Makanya Yesus berkata di ayat yang ke-31 ini, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kenapa para pemungut cukai, para pelacur dan para pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga dalam konteks ini? Karena mereka menyesali, ada pertobatan di dalam kehidupan mereka. Penyesalan apa yang terjadi? Mereka menyesali dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. Akhirnya mereka menerima ajaran Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Ini ayat ini tidak berbicara tentang konsep surganya orang Kristen, tetapi ini berbicara tentang perumpamaan, yang aturannya sebenarnya perumpamaan ini diberikan kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Kita tahu bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi ini tidak percaya dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi siapa yang lebih duluan percaya adalah pemungut-pemungut cukai, para pesundal, para pelacur. Mereka menyesali dosa-dosa mereka, lalu mereka percaya dengan ajaran Yesus.
lalu menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik ya perumpamaan ini dalam kehidupan kita, ada banyak juga di antara kita yang percaya dengan Tuhan tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan